Floki adalah koinnya punya Gimbal Mas. Kalau nggak salah saudaranya masih ada hubungan saudara dengan Elon, yang mana depnya orang kaya, orang berduit. Suatu saat unjuk gigi ya gengsi, tiba-tiba diangkat dalam hitungan jam. Tempo dulu waktu awal-awal itu tiba-tiba nolnya masih banyak, diangkat tiba-tiba jadi 3 rupiah. Itu banyak orang kaya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Sehat, sehat, sehat. Mantap, mantap, mantap. Cuan, 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 cuan. Sangkut, sangkut. No, sangkut, cuan. Kalau mengikuti channel Mas Bro, saya jamin berkah dan cuan. Tidak pernah meleset terjungkal di meme coin yang Anda nanti keluar ekor jadi kemin. Bagaimana Anda ya? Malu dong ya, kakinya 4. Bercanda melulu. Semangat kita cuan. Mana yang cuan, mana yang cuan? Pasti ada di PP dan Floki. Ya Mas Bro gak ngibul. Hati-hati main koin, jangan sembarangan. Bisa diteliti, bisa dipelajari menurut gerak-gerik atau histori sejarah masa lalu. Dan juga kita harus bisa melihat ya, juga bisa melirik ya, menerawang. Katanya market gak ada yang bisa prediksi, ya bisa saja kalau kita bisa melihat apa namanya fundamentalnya seperti apa, kelihatannya dagangnya di makam ataupun dagang di apa namanya pasar raya ataupun di tempat keramaian ya, di Blok M ya, juga di PRJ pas ada pameran dagang ya pasti bisa diprediksi laris. Lah ini kalau dagangnya di makam ya, ini koin PP terbangnya wow, market capnya sudah gede tuh, sudah 4,37 triliun tuh. Waduh mantap sekali. Ini yang namanya koin-koin yang sudah masuk Binance itu akan lebih pesat, lebih kenceng, ngaceng, celeng gitu ke atas terbang ya. Teliti nih ya, diperhatikan. Kalau Anda mau gambling tetap gambling Mas Bro, nggak apa namanya menjanjikan jutawan ekor-ekor ataupun apa berangkas garansi ondole anduk. Kita sesuai dengan fakta yang di lapangan, sesuai dengan riset mandiri saja, riset dengan fakta, barometernya bisa ada, tolak ukurnya seperti itu. Ini kan sebetulnya pelajaran yang gampang, anak TK pun tahu ya. Anda kalau dikasih tahu jangan cengar-cengir patapet ondal-andil aja, Anda bahaya. Anda itu kan harus tahu dagang di mana. Kalau dagang di makam yang beli siapa? Pocong, Dracula, Memedi, ya. Ya, ibaratnya seperti itu. Lah kalau sudah masuk di exchange besar seperti Binance ya, yang jelas ya terbang betul, nggak tipu menipu. Tapi kalau yang masih anonim, masih bahaya. Ini taruh saja kita lihat kalau nggak ada percaya ya. Floki ini Floki, waduh, karena Floki sudah ada di Binance ya, market capnya 35, ini sudah 36 tuh, langsung jebret 36. Floki 18% per video siang ini dibuat mantap jaya ya, jurusan Tegal Cirebon. Waduh betul-betul udah mantap. Ini yang namanya no tipu-tipu, no kibul-kibul. Kalau kemarinnya mengikuti saya ya, ini udah saya riset bener-bener ya, nggak main-main. 7 tumpeng, 7 kemenyan, 7 kembang Mas Bro itu ya. Malam semedi di puncak gunung apa Cermai, bukan puncak gunung Cermai, di puncak Bantal, tidur tahu ngorok krok 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 begitu ya. Yang gitu aja pakai tumpeng, pakai semedi, itu namanya ngibul ya. Ini kan bisa dilihat secara fakta, secara dengan jelas dan gamblang ya coy. Yang mana jika suatu koin yang akan terbang tinggi, indikasinya itu sudah lolos Binance, karena Binance penyaringannya sangat rapat, sangat ketat. Kalau koin yang tipu menipu, yang abal-abal, yang projectnya kentut, Binance nggak akan boleh masuk, di stop, bikin malu saja ya, bikin mengecewakan investor gue. Itu seperti itu, G-set gak main-main ya. Ada kalau dikasih tahu ngir saja ya, obat tapet ondal-andil itu udah kebiasaan buruk tahu ya. Ini ya gila, ini gemblung ini. Ini yang mau TP ya silakan, pokoknya cuan ya TP boleh, yang belum mau TP ya nggak apa-apa, nanti dibanting lagi ya santai saja. Yang namanya sudah masuk di Binance, yang market naik turun udah biasa. Nanti TP-nya kalau Mas Bro nanti di bull market yang akan datang ya, namanya gambling. Barangkali nanti jadi 10 rupiah ya, siapa tahu. Kalau market sudah besar kayak Shiba itu memang berat. Ini bukannya saya ngebut ya, fatput, tapi memang fakta nyata perhitungannya seperti itu.
foto bro, ya dikasih tahu nanti disangka ngebut ya. Kalau yang masih 1-2 triliun ketika diangkat harganya naik 10 triliun, 30 triliun, 50 triliun maka akan naik jutaan persen. Tapi kalau yang sudah market capnya sudah gede, boro-boro naik yang ngicri, yang di situ yang mau TP aja banyak, yang mau keluar yang sudah sangkut aja udah bejibun nggak terhitung lagi. Ya kemarin ada well yang nilainya sampai 4,2 triliun itu, aduh itu bagaimana itu uangnya ya. Kalau token Shibanya itu 47 triliun koin Shiba itu, waduh mantap sekali itu, kalau sekali dicem habis Anda. Ya santai aja, slow, ngapain kita harus bicara yang serius-serius, ujung-ujungnya kopat kapet menipu orang, banyak sangkut, banyak terjungkal di meme coin. Ya kita namanya itu kan menipu. Kalau ini kan saya ngomong sesuai dengan fakta kondisi di lapangan kenyataan yang ada. Ploki 18% cuan. Anda yang masuk 10 juta, waduh sudah dapat beli kambing tentunya ya. Mantap nggak? Itu yang saya kasih tahu ya, jangan main-main. Dibilang Mas Bro kibal. Kita lihat nanti, buktikan di sini bagaimana koin salah satunya yang Breeze, bagaimana koin ini berkutakan. Aduh ini ada apa ini? Ini lihat ya, kalau nggak percaya koin Breeze ini bagaimana terjungkal lagi, jengking lagi, makan korban lagi, market capnya makin kecil, makin cerit. Kan seperti itu, kenaikan juga nggak seberapa. Kalau yang lain lompatnya sampai setengah triliun, ini pun 1/4 triliun tak boro-boro. Ini yang namanya koin kurang bergairah, kurang semangat, kurang ngaceng, masih di luar daripada Binance itu di situ. Ya ini berbahaya, rankingnya aja kan makin terbang. Kalau makin terbang harganya mending ya makin terbang. Rankingnya yang makin terbang, bukan harganya ya. Jadi untuk jadi pelajaran kita nanti kalau mau beli yang koin-koin yang bagus-bagus. Ini kan di sini kan ini kalau yang dibahasakan Indonesia, jadi memang agak pedes sedikit. Ini kan sebetulnya kan namanya koin Breeze. Ini disangka Mas Bro ngebut nanti ngibul ya. Ini enggak nih. Lihat nih, pahit itu apa? Pahit ya, pahit ke jamu. Kalau jamu pahit jadi sehat, ini pahitnya bikin kere ya. Sekarang ini macam-macam aja sih CMC ini ya. Kalau yang lagi ngelongsor tulis ngelongsor, yang koin pahit ditulis pahit. Memang betul apa adanya. Ini koin pahit gak akan jadi manis bro. Yang manis pasti tape manis, PP sama Ploki ya. Ini lihat ini. Kalau Ploki kan dijajah gimana? Keplok. Aduh, pasti di situ enak kalau koplok. Ya tepok tangan itu kan sorak-sorak kan bergembira, berarti kan cuan ya. Itu yang namanya Ploki. Apalagi sebetulnya kode-kode alam itu sudah bisa dibaca. Tape manis. Kenapa kok namanya PP? Ada sangkut pautnya cocok logi, buat cocok logi ya. Itu tape manis. Pasti akan menjadi manis. Itu yang namanya sudah diprediksi. Alam pun sudah ada cocok logi lagi, cocok loginya seperti itu. Nah ini cocok loginya pahit bro ya. Ini disangka nanti ngibul nih. Dilihat nih koin Breeze ini biasanya kan cuma koin Breeze saja ya, Breeze gitu aja ya. Sekarang ada tulisannya pahit, berarti koin pahit, nggak pernah akan jadi manis ya. Yang mana masih jauh dari Binance. Tapi yang jadi manis di sini sudah ada ya. Ini kan namanya kan koin PP kan mirip dengan tape ya, namanya PP. Jadi tape manis, market capnya bertambah 1/2 triliun. Yang kemarin 3938 sekarang sudah 43, hampir 44. Itu namanya koin bermantap-mantapan. Selanjutnya apa? Mbah Ploki, keplok. Karena namanya orang keplok ya. Orang keplok itu kan senang-senang ya. Kalau senang-senang itu kan berarti cuan ya. Beda kalau yang tadi pahit ya. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel ya. Waduh, ini cuma saya kasih penjelasan perbedaan ya mengenai Ploki daripada PP. Saya jelaskan lagi, sebetulnya video kemarin sudah saya jelaskan. Barangkali yang otaknya jendel ya, jendel itu kan kurang kebek. Bercanda ya. Emang ini perhatikan yang secara mendetil. Kalau Mas Bro saya ulas secara mendetil, gerak-geriknya psikologi daripada koin itu saya baca. Yang lain belum tentu bisa membaca itu, karena Mas Bro bisa menerawang Rock Mini itu paling gampang.
Floki adalah koinnya punya Gimbal Mas. Kalau nggak salah saudaranya masih ada hubungan saudara dengan Elon, yang mana depnya orang kaya, orang berduit. Suatu saat unjuk gigi ya gengsi, tiba-tiba diangkat dalam hitungan jam. Tempo dulu waktu awal-awal itu tiba-tiba nolnya masih banyak, diangkat tiba-tiba jadi 3 rupiah. Itu banyak orang kaya dari sini, tapi itu permainan semua karena yang masuk di bawah sedikit juga dia yang masuk, kemudian dinaikkan ke atas, orang pomo dibanting lagi, dia yang cuan depnya. Ini permainan daripada depnya untuk Floki ya. Itu pandangan saya. Beda dengan PP. Kalau PP itu pausnya banyak ya, jadi kalau kebanting ya nggak bantingan harga sampai dalam banget. Kalau pas turun ke bawah banyak segera yang menyerok, paus pun segera serok. Itu udah ketahuan, sudah saya riset, saya perhatikan, saya pantau terus seperti itu. Tapi kalau Floki ketika naik tinggi harusnya di TP. Kalau nggak di TP nanti sekali dibanting sama depnya ya habis ya. Tapi karena ini masih belum puas, market capnya masih 3,6 ya, belum sampai puluhan triliun, bahkan 20-an triliun, 30 triliun. Saya rasa masih jauh untuk bantingan ya. Ada bantingan cuma paling-paling dikit. Mungkin nanti kalau setelah bull market tahun depan, tahun 2024 di akhir tahun ya silahkan. Kalau ketika market capnya sudah di atas 30 triliun, 50 triliun, segera TP habis sikat ya, karena itu nanti dibanting ya. Sama juga dengan PP ya, cuma kalau PP agak bertahan agak lama karena pausnya banyak. Kalau paus satu banting, yang paus yang lain belum tentu banting ya, jadi masih ada yang nahan. Kalau ini kalau pausnya cuma satu depnya saja ya berbahaya begitu ya. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan hari ini mengenai bagaimana Floki, bagaimana CoinPrease, bagaimana gerak-geriknya PP. Sudah paham semua ya, bisa Anda pelajari ya. Jangan pelit-pelit ya, yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Sudilah subscribe supaya Anda berkah, supaya juga Mas Bro semangat bikin video yang mantap tentunya ya. Walaupun berkutakan sondol konyet kan, yang penting kan nggak tipu-tipu begitu ya. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya diambil, yang buruknya ditendang. Oh ya Mas Bro, berterima kasih sekali semua yang ada di grup Telegram ya, yang sangat mendukung Mas Bro. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang penting saya paham semua, saya ngerti semua. Ada Aganteng, ada Mas Eliser, ada Bang Jet, ada Mbah Wisnu, ada juga Bang Santose. Pokoknya banyak ya, di situ ada Mas Putra, ada Pak Awe, ada Pak Anangnya Mbak Santi, semua saya sebutkan ya, cuma nggak mungkin semua ya, banyak yang yang lupa. Yang penting kan saya tahu orangnya, logonya tahu, mereka pendukung Mas Bro. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semua, mudah-mudahan cuan berkah ya. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.